Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7. Ketemu lagi dengan Bu Yus dalam pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Jangan lupa diambil bukunya. Oke, siap? Kali ini Bu Yus akan menjelaskan tentang suhu dan perubahannya. Anak-anak bisa melihat dimulai dari halaman 135. Nah, di halaman 135 silahkan anak-anak lihat, ayo kita lakukan. Pada gambar di situ ada anak, di depannya ada 3 ember. Ember yang satu diisi air hangat, yang tengah air biasa, dan yang pinggir air dingin. Nah, gimana caranya? Tangan kanan dicelupkan pada air hangat, tangan kiri dicelupkan pada air dingin. Dalam waktu yang bersamaan, tangan kanan dan tangan kiri tadi dicelupkan ke air biasa. Apa yang dirasakan? Dulu Bu Yus sudah pernah mempraktekkan ini bersama anak-anak. Coba anak-anak lakukan di rumah. Pada saat tangan kanan dicelupkan air hangat, terasa hangat. Pada saat tangan kiri dicelupkan air dingin, terasa dingin. Tetapi pada saat dua tangan itu dimasukkan ke dalam air biasa, yang tadi hangat jadi dingin, anceles. Tapi yang tadi dingin malah jadi hangat. Nah, itu anak-anak. Berarti kita bahas tentang suhu. Apa itu suhu? Suhu adalah tingkat atau derajat panas suatu benda. Benda yang panas itu suhunya lebih tinggi dari benda yang dingin. Nah, itu tangan kita itu sebagai indera perasa. Hasil indera perasa tadi, dia bisa merasakan derajat panasnya, anget, adem, anceles, itu merasakan. Tetapi tingkat panas yang dirasakan oleh tangan kanan dan kirimu itu menghasilkan ukuran suhu kualitatif, sehingga tidak dapat dijadikan ukuran suhu, ya. Tidak bisa dijadikan acuan. Untuk mengukur suhu, kita harus lakukan diukur secara kuantitatif sehingga menghasilkan data yang sama, yaitu dengan termometer. Jadi termometer adalah alat untuk mengukur suhu. Sekarang jenis-jenis termometer apa saja, Bu? Yang pertama, termometer zat cair. Secara umum, benda-benda di alam dia akan memuai atau ukurannya bertambah besar jika suhunya naik. Nah, demikian juga pada zat cair. Zat cair akan memuai jika dipanaskan. Inilah yang digunakan untuk termometer. Sekarang kita lihat termometer zat cair di sini. Jadi cairan yang terletak pada tabung kapiler dari kaca yang memiliki bagian penyimpan di sini namanya reservoir ini, warna merah ini. Warna merah ini akan naik jika permukaan zat cair itu akan naik kalau suhunya meningkat. Dan warna merah ini nanti turun pada saat suhunya turun. Yang paling tengah itu ada garis ke bawah yang diisi merah itu namanya pipa kapiler. Dan garis-garis itu disebut dengan skala suhu. Oke anak-anak, zat cair biasa yang digunakan untuk pengisi pipa kapiler itu apa, Bu? Ada raksa, juga ada alkohol. Raksa itu memiliki keistimewaan apa? Warnanya mengkilap.
cepat bereaksi dengan perubahan suhu. Raksa dia membeku pada suhu yang rendah -38 derajat Celcius, dan dia itu mendidih pada suhu yang tinggi lebih dari 350 derajat Celcius, sehingga dapat mengukur suhu dengan rentang yang lebar. Namun raksa itu sangat beracun, sehingga kalau pecah dia bisa berbahaya. Kalau alkohol itu juga digunakan sebagai pengisi termometer dan tidak berbahaya seperti raksa. Biasa diberi warna biru dan merah. Rentang suhunya tergantung jenis alkohol yang digunakan. Yang pertama ini ada toluen, itu dengan rentang -90 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Yang kedua, etil alkohol dengan rentang -110 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Jadi alkohol ini tidak berbahaya seperti raksa. Dia mudah menguap, sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Oke. Nah, sekarang termometer yang cair itu yang biasa digunakan apa saja? Yang pertama, termometer laboratorium. Ini nanti kalau kamu ke lab bisa menemukan termometer biasa yang sering digunakan di laboratorium. Itu bentuknya panjang dengan skala -10 derajat Celcius hingga 110 derajat Celcius. Dia menggunakan raksa dan alkohol. Nah, ini anak-anak gambarnya termometer laboratorium. Yang kedua, termometer suhu badan. Mungkin anak-anak sudah pada punya di rumah. Nah, gambarnya yang ini ya. Jadi termometer badan. Termometer suhu badan ini hanya mempunyai skala 35 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius karena digunakan untuk mengukur suhu badan. Pipa di bagian bawah ini, nah dekat labu, dibuat lebih sempit sehingga pengukurannya lebih teliti. Akibat raksa tidak segera turun ke labu reservoir. Oke. Yang kedua, termometer bimetal. Bimetal itu jika dua logam yang jenisnya berbeda dilekatkan menjadi satu. Pada saat suhunya berubah, entah itu naik atau turun, nanti bimetal akan melengkung. Kenapa? Karena koefisien logam dua logam itu mempunyai koefisien yang berbeda. Jadi ada logam yang satu memuai lebih panjang dari logam yang lain. Nah, ini gambar di sini, bimetal melengkung. Nah, untuk termometer bimetal, gambarnya ada di halaman 139. Ini termometer bimetal digunakan untuk mengukur suhu. Oke. Yang ketiga, termometer kristal cair. Termometer kristal cair ini warnanya dapat berubah jika suhunya berubah. Kristal cair itu dikemas dalam plastik tipis, ya, berbeda-beda. Nah, untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan yang lainnya. Anak-anak bisa lihat di sini adalah termometer kristal cair untuk mengukur suhu. Tempelkan di kening. Ini ada perubahan warna jika suhunya berubah. Oke. Selanjutnya skala suhu. Skala suhu. Masing-masing termometer itu mempunyai skala yang berbeda.
tergantung dari titik tetap atas dan titik tetap bawahnya. Penentuan titik tetap atas itu berdasarkan pada saat mendidih. Kalau yang titik tetap bawah itu diukur pada saat melebur. Nah, di sini di halaman 141. Di situ ada skala Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Skala Kelvin menunjukkan 0 mutlak, tidak menggunakan derajat ya. Pada suhu 0 Kelvin tidak ada energi panas yang dimiliki benda, maka dikatakan 0 Kelvin itu 0 mutlak. Kita lihat perbedaannya masing-masing. Skala Celcius 0 sampai 100. Titik bawahnya 0, titik atasnya 100. Fahrenheit 32.212. Reaumur 0 sampai 80. Dan Kelvin 273 hingga 373. Ini titik tetap bawah ya, pada saat es melebur, dan titik tetap atas pada saat air mendidih. Nah, sekarang bagaimana matematisnya, Bu? Penggunaan matematika perbandingannya. Skala C, R, F, dan K. Panjang skalanya. Jadi di sini 100 dikurangi 0 berarti 100. C. Kalau Fahrenheit 212 dikurangi 32, 180. Reaumur 80 dikurangi 0, 80. Yang Kelvin 373 dikurangi 273, jumlah skalanya 100. Jadi perbandingannya di sini CRFK 100 banding 80 banding 180 banding 100. Jadinya 5 banding 4 banding 9 banding 5 lagi. Nah, dengan memperhatikan titik tetap bawah ya, dibandingkan dengan mulai dari 0 dan yang lainnya, akhirnya dituliskan sini T Celcius, T Reaumur karena titik bawahnya sama-sama 0. Kalau yang Fahrenheit T dikurangi 32 titik bawah. Kalau yang Kelvin T Kelvin dikurangi 273. Perbandingannya 5, 4, 9, dan 5. Nah, bagaimana, Bu, cara menghitung perbandingannya ini? Lihat. Perbandingan di atas dapat digunakan untuk menghitung konversi suhu. Nah, contoh konversi skala dari Celcius ke Fahrenheit. Karena Celcius tadi titik bawahnya 0, kalau Fahrenheit titik bawahnya 32. Maka T Celcius dibagi T Fahrenheit dikurangi 32. Itu 5 banding 9. Maka untuk mencari T Fahrenheit bagaimana? Skala Fahrenheit 9 dibanding 5 kali suhu Celcius ditambah 32, karena titik tetap bawah Fahrenheit lebih tinggi. Oke? Contoh kita menghitung di sini adalah tentukan 45 derajat Celcius dijadikan Fahrenheit. Bagaimana? Suhu Fahrenheit sama dengan 9/5 kali suhu Celcius ditambah 32. Tadi perbandingannya adalah 9 Fahrenheit dibagi 5 Celcius kali angka Celciusnya 45 ditambah 32 sama dengan 113 Fahrenheit. Nah, matematika biasa ya, SD sudah pernah ada. Yang kedua, 25 Celcius jadi Reaumur.
Tadi anak-anak lihat Celcius sama Reaumur itu titik tetap bawahnya sama-sama 0. Jadi tinggal dibandingkan saja. Reaumur itu 4 bagi 5 Celcius kali Celciusnya tadi 25. 4/5 kali 25. Bisa dicoret-coret. 4 kali 5 sama dengan 20 Reaumur. Nah, yang ketiga Celcius ke Kelvin. Celcius sama Kelvin rentang skalanya sama-sama 100. Perbandingannya juga sama-sama 5. Paling gampang tinggal ditambah saja titik tetap bawah Kelvin, yaitu Celciusnya 78 ditambah titik tetap bawah Kelvinnya 273, jadinya 351 Kelvin. Nah, kayak anak-anak itu konversi suhu. Pada saat Buyus dulu pernah praktek dengan anak-anak, sebenarnya nggak praktek ya, main-main. Nah, nanti anak-anak ini dilihat. Dulu pada saat Buyus ngajar kelas 7, Buyus bermain dengan yang namanya bintang skala. Nah, bintang skala. Oke, kita lihat. Nah, anak-anak, dulu pada saat Buyus ngajar kelas 7, Buyus mengenalkan anak dengan bintang skala. Ini hanya permainan saja. Jadi anak-anak yang pertama dilakukan adalah menggambar bintang skala atau bintang konversi suhu. Bagaimana caranya, Bu? Nah, ini gambarnya. Yang pertama, gambarlah bintang segi 5 seperti ada di gambar itu. Jadi anak-anak siapkan spidol sama kertasnya, gambar bintang segi 5. Yang berikutnya, setelah anak-anak menggambar bintang segi 5, tuliskan konversi suhu di tengahnya, di badan bintang itu. Berikutnya, anak-anak tadi masih ingat skalanya dan titik tetap atas, titik tetap bawahnya. Tuliskan di ujung paling atas itu K5 Kelvin ya. Terus di kanan kiri bintang itu C5 C5. Di kaki bawah R4 dan yang kanan F9. Terus bagaimana, Bu, cara menghitungnya? Mari kita lihat dari bintang yang sudah kalian buat itu. Contoh tadi, saat kita menghitung 45 derajat Celcius jadi Fahrenheit. Mari kita lihat bintang kita. Berarti anak itu yang diketahui adalah C45. Kita mau main ke F. Berapa? Skala F 9 per Celcius 5 kali angka Celciusnya 45. Nah, lihat bintang tadi, C-nya kan 0, F-nya 32. Jadi pada bintang itu anak-anak menuliskan titik tetap bawah dan titik tetap atasnya ya. Di bintang-bintang tadi, yang tadi 45 Celcius berapa Fahrenheit? 9/5 kali 45. Karena titik tetap bawah C itu 0 dan titik tetap bawah F itu 32, asalnya 0 jadi 32, berarti ditambah 9/5 kali 45, corek-corek 9. 9 kali 9 81, ditambah 32
sama dengan 113 Fahrenheit. Nah, oke. Sekarang lihat bintangnya lagi anak-anak. Coba anak-anak hitung 77 Fahrenheit jadikan reamur. Berapa ya? Nah, berarti dari F kita main ke R. Dari warna merah itu F main ke R warna ungu. R berapa? 4. F berapa? 9. Kali angkanya Fahrenheit tadi berapa? 77. Tapi ingat, karena titik bawahnya Fahrenheit itu 32, kurangi dulu. Jadi 77 dikurangi 32 berapa? 45. Betul enggak? 77 dikurangi 32 sama dengan 45. Terus dicoret. 4/9 kali 45, coret-coret dapat 5. 5 kali 4 sama dengan 20 derajat reamur. Oke, bisa bermain dengan bintang itu. Sekarang kita lihat foto-foto anak pada saat mereka sedang bermain bintang. Pada waktu mereka bermain bintang. Sebentar kita lihat fotonya. Nah, ini yang pertama, biar anak itu asik dan seneng, kita bikinkan kartu punggung bentuknya bintang. Nah, ini hanya untuk memotivasi anak biar semangat. Yang berikutnya anak mulai menggambar bintang. Disuruh menggambar bintang di papan tulis, ternyata semua anak itu menggambar bintang bentuknya segi 5. Setelah itu mereka memahami tugas-tugas yang harus dikerjakan, bagaimana cara gambar bintangnya, bagaimana cara membentuk, menaruh kaki-kaki bintang, skala titik tetap bawah dan titik tetap atasnya. Jadi memahami tugas dulu. Setelah itu, ini sudah mulai gambar. Dia gambar di kertas masing-masing. Nah, karena kertasnya putih, ganti ya biar menarik, pakai kertas asturo. Setelah pakai kertas asturo, dia udah mulai gunting-gunting kertas asturo jadi bintang warna-warni. Nah, setelah itu ada anak menggambar di papan tulis lengkap bintang skala konversinya, mulai dari kata konversi suhu di tengah, skala-skala di ujungnya, dan titik tetap bawah, titik tetap atas di masing-masing termometer. Nah, setelah itu ini sudah mulai menghitung. Nah, ini sudah menggunakan bintang untuk menghitung soal-soal yang Bu berikan. Ini menempel bintang yang mereka buat. Nah, inilah hasil tempelan anak-anak karena dia menggunakan kertas asturo warna-warni, sehingga di papan tulis itu tertempellah bintang warna-warni yang indah. Nah, itu anak-anak, harapannya dengan bintang skala atau bintang konversi suhu ini membuat anak yang biasanya benci dengan hitungan dapat menghitung konversi suhu dengan mudah. Nah, silahkan anak-anak coba di rumah, semoga bisa dan mudah dalam menghitung konversi suhu. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.